Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya S. Widodo, News Manager Tribun Jateng. Kali ini dalam program Tribun Topics. Baru-baru ini Semarang sedang heboh adanya kereta api berantas yang terjadi kecelakaan dalam tanda petik menabrak truk trailer atau tronton di Madukoro. Ini menjadi luar biasa. Yang pertama karena juga tidak ada korban jiwa, sudah sedemikian rupa diusahakan, kemudian ledakannya dan terbakar sehingga video itu sangat dahsyat di media sosial. Untuk menganalisa dan melihat sedetail-detailnya ini seperti apa, kita hadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Insinyur Joko Setiowarno MT, Magister Teknik ya Pak. Pak Joko, kita sapa Pak Joko. Apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah sehat, Mas Is. Bisa menyapa Tribuners. Terima kasih, ini saya baru pertama kali diundang Tribun dan para Tribuners yang setia mengikuti acara ini. Mungkin ini topik yang baru atau pertama dengan saya. Baik, terima kasih. Tribuner, saya perkenalkan secara singkat. Beliau adalah pengurus masyarakat transportasi Indonesia, juga akademisi dosen di Unika Sugiyo Pranoto Semarang. Tulisan-tulisan Pak Joko sudah berada hampir di seluruh media nasional, fokus kepada transportasi. Beliau adalah pengamat transportasi yang juga sering dimintai pendapat oleh kementerian ataupun pemerintah ya Pak Joko ya. Pak Joko, kemarin terjadi ya kecelakaan ya, KA Berantas 112 menemper truk trailer yang terhenti di rel kereta api. Padahal jarak lokasi kejadian itu dengan stasiun Poncol itu tidak lebih dari setengah kilo. Pak Joko melihatnya seperti apa ini, Pak? Ya, itu kan malam satu suro, malam keramat ya. Ya, pada hari itu memang rekor, tapi rekornya tidak enak buat kereta api ya. Jadi ada ketiga kejadian di perlintasan sebidang atau perlintasan sebidang itu di Sumatera Utara. Oh iya. Meninggal 2 orang gitu ya, tertemper dengan dalam, meskipun tertemper itu di KBBI itu nggak ada bahasa tertemper itu. Iya. Adanya tertubruk, tapi mau cari gimana lagi kalau tertubruk, ya masa kereta nubruk, itu jadi masalah. Udahlah, yang kedua di Lampung. Oh iya betul, itu di Lampung. tebu, sopek-sopek, ya alhamdulillah nggak ada korban. Artinya ya selamat lah, nggak ada yang meninggal ya. Yang ketiga yang heboh yang 1930-an itu di Semarang, di Madukoro itu. Yeah. Memang itu sebenarnya ya karena dia berhadapan dengan truk trailer. Ya sebenarnya truk trailer itu bukan jalurnya juga. Oh bukan jalurnya. Bukan jalurnya. Kemudian pernah terjadi truk trailer lewat situ 2 kali sebelumnya kejadiannya, tapi kata informasinya jam 3 pagi. Nyangkut nggak Pak? Nyangkut. Oh nyangkut juga. Cuma kan jam 3 pagi kan kereta nggak banyak. Iya. Jadi katanya ditolong. Situ ada kantor apa? Damkar ya. Deket ditolong dimundurkan sehingga nggak terdampak. Deket-deket hari itu juga? Kurang tahu ya, pokoknya pernah terjadi. Tapi yang jelas setahu saya di ujung itu ada perusahaannya, perusahaan angkutan barang itu. Dan ini ya belum masih dianalisis. Kebetulan itu kan sedang ada pembangunan flyover. Oh iya. Nah, flyover, bukan flyover di sini di Yosudarso. Iya, Yosudarso. Bandara kan? Iya. Nah, bisa jadi itu mungkin dia mau lewat sana kan, ini antriannya kan panjang. Betul. Nah, dia ngambil jalan pintas, ya itulah yang terjadi, nyangkut. Karena dia truk lowboy, jadi cuma ketinggian 20 cm. Ketinggian ya, asnya? Ketinggian ini, jadi kan dia permukaan dengan istilahnya truk ceper lah. Truk ceper ya. Truk ceper, ketinggiannya cuma bisa 20 cm, ya kalau masuk plug itu ya kayak gantung itu. Oh. Dan aturannya kalau truk seperti itu, angkutan barang itu dia kecepatan tidak tinggi. Dia kondisi kosong dan harus dikawal. Iya. Nah, itu nggak ada pengawalan juga, jadi ada kekeliruan. Tapi jangan sopir ya. Kasihan sopirnya, itu kan sopir disuruh oleh pengusahanya, artinya ada pertanggungjawaban lah dari pimpinan perusahaannya. Siap. Baik Tribuners, ngomong-ngomong masalah truk nyangkut, truk ceper dan lain sebagainya, sebenarnya kondisi gundukan di rel itu idealnya atau jalannya harusnya seperti apa Pak Joko? Ya idealnya harus rata, tapi ini kan dia mengikuti levelingnya rel, yang ketinggian yang ada jembatan itu kan, ada jembatan itu sudah dinaikkan seperti itu. Dan dulunya kan Madukoro ini kan ramainya setelah ada pemindahan terminal penumpang untuk Bandara Yani. Oh iya. Ya, dari sana, sehingga waktu itu andalalinya adalah
harus ada jalan alternatif, jangan menggunakan jalan yang Puri. Kalau Puri sudah padat dan kondisi tertentu nggak bisa dilebarin lah. Tapi kalau Madukoro yang dulunya dia 2 lajur, sekarang bisa jadi 4. Jadi ada 2 jalur ya. Bisa jadi 4 dan memang sudah disediakan sejak awal itu. Ya, apalagi sekarang di ujung sudah ada mall itu kan makin ramai juga. Kalau jam sekarang udah luar biasa. Oh iya, ada. Nah, saya kalau ke bandara setiap pagi saya milih lewat situ, lewat Puri. Kan dia mutar sedikit itu ya dari bundaran Banjur Kanal Barat itu kan. Iya. Nah, setelah itu memang jalan favoritnya orang mau ke bandara keluar masuk. Pak Joko, sebenarnya gundukan itu idealnya nggak boleh setinggi berapa atau ada peraturannya nggak itu? Ada yang mengatur itu. Atau mesti sekitar 2 per mil lah ya. Jadi kalau bisa tuh ya datar aja. Agak landai, landai dan kondisi konstruksinya juga harus bagus. Ini variasi di kita itu pelintasan sebidang tuh ada yang gunungan gitu kan. Ada yang lokasinya pas belokan gitu kan. Ada yang lokasi pelintasan dekat stasiun, kayak di Poncol kan nggak jauh dari stasiun kan. Nah itu dekat itu ya ada yang nyenjelsnya jangan sampai tertutup kanan kiri, itu seringnya tertutup itu. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai mobil, ya kalau ada yang jaga, kalau dia perlintasannya mungkin tidak dijaga, bukan liar ya. Dari lawan arah nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ditambah sekarang kereta di Jawa tuh rata-rata sudah double track. Oh dia. Udah double track, kecepatan keretanya sekarang dulu 80, sekarang 120 km per jam. Ya, jadi dari kecepatan rencana sudah dipol-pol bisa, dan itu benar-benar luar biasa. Saya sebagai pengguna kereta senang ya. Senang ya, lebih cepat ya. Nah, Jakarta Semarang 6 jam dulu, sekarang 5 jam, 5 Semarang sudah sampai. Dia bersaing sama mobil naik jalan tol Semarang Jakarta juga 5 jam, 5-6 jam kan balapan. Tapi satu hal ini Pak Joko, di lokasi kejadian itu jarak berapa meter itu adalah merupakan tikungan relnya, sehingga masinis nggak bisa nampak jarak 1 kilo atau setengah kilo itu bisa cerita seperti itu Pak Joko. Ya, gini, jadi kereta itu kan tidak seperti mobil tiba-tiba ngerem gitu kan, nggak boleh. Kalau tanya, bisa buktikan pengereman kereta ya susah, nggak boleh. Kalau mobil kan polisi tahu pengereman mobil, jadi kereta mau lihat di mana itu baca kan. Gerusnya apa kelihatan. Tetapi mereka juga ada standar-standar. Inilah mungkin pembicaraan masinis atau apa itu ada rekamannya itu. Bisa didengar lah mungkin kondisi panik atau apa ya. Ya seperti semi black box lah gitu lah. Itu sudah itu. Tapi ke depan mungkin ya kan di kondisinya membelok, tapi infonya ini penjaga itu sudah berusaha sampai 400 meter memberi isyarat. Artinya ya memang kalau sudah mau itu sudah turun. Kalau di situ kira-kira kecepatan sudah turun 80 lah. Karena mau turun kan, mau rendah, sudah turun, mau paling enggak dia berhenti di Poncol. Iya kan sudah dekat ya. Udah dekat ya, dia sudah turun. Nah, jadi kecepatan enggak sampai 120, enggak mungkin 80-an. Dia tahu itu juga sudah mulai dikurangi. Dan ya syukurnya itu begini, dia nabrak head truck-nya. Bayangin kalau nabrak yang bajanya, yang gandengannya itu lebih fatal lagi itu. Karena baja itu memang nggak terbakar, tapi bisa mental itu. Jembatannya juga bisa rusak itu ya. Bisa rusak. Kalau ini kan head truck-nya besar tapi kan kaleng gitu, katakanlah mesinnya kecil ya. Tapi ya dia bawa BBM itu kondisi panas, mercik ya terbakar. Satu hal Pak Joko, kadang masyarakat ini bertanya, setiap terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan kereta api, selalu kereta api ini benar. Memang ada undang-undangnya begitu ya Pak Joko? Ya, jadi moda kereta api ini perlintasan sebidang itu diatur di 2 undang-undang. Ada undang-undang lalu lintas angkutan jalan, ada juga di undang-undang perkeretaapian. Jadi spesialis khusus di undang-undang perkeretaapian. Ada di undang-undang lalu lintas angkutan jalan ada, karena ini tidak masuk kategori kecelakaan kereta api, bukan. Oh bukan. Jadi karena kereta api itu hanya 2, kereta apinya anjlok atau tabrakan kereta. Tabrakan bisa adu banteng atau mungkin belakang bisa jadi lah, gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi ini kategorinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Nah, lokasinya di perpotongan dengan jalan raya. Makanya yang menyelidiki kepolisian ya. Polisi bisa, ya karena masih jalan itu. Bukan di kereta, tapi kalau di kereta api tabrakan konjol enggak, itu kan. Enggak ya. Temper tadi ya, temper itu ya. Ketemper. Istilah mereka. Kayaknya satu-satunya hanya di perkeretaapian yang istilah. Terus satu hal ini Pak Joko, setelah masyarakat heboh dan sebagainya ini kan orang bertanya-tanya, waktu itu apa yang dilakukan oleh
sopir truk kenapa bisa lewat situ? Apakah tahu sebenarnya ada rambu-rambu nggak sih Pak Joko di situ? Ini harus diakui, itu kan jalan wewenangnya Pemkot. Jalan kota. Jalan kota. Oh. Kami kemarin setelah dilakukan investigasi awal ya, memang kekurangan rambu. Oh, kekurangan lampu. Umpamanya truk tidak boleh lewat, itu harus ada dikasih rambu. Harus ada tanda ya Pak? Ya, Joko, apapun ada, meskipun truk itu kan seperti itu harus jalan nasional kan, tapi ya tetap diberikan juga. Ya khawatirnya tadi ya ini juga kelalaian pengusaha juga bisa. Dia tidak memberikan arahan atau bimbingan pada pengemudinya untuk lewat jalur mana. Harusnya mereka ada mapping resiko perjalanan. Betul. Ya, itu penting itu. Seperti halnya masinis kereta itu, dia kalau pindah jalur, dia pelajari itu nggak boleh langsung pindah kereta ini lawan, nggak boleh. Dia harus hafal sepanjang perjalanan itu apa saja, sembunyinya di mana dia harus tahu. Dia nggak boleh ketidur sini, nggak boleh. Sama juga supir truk, supir bis, wisata ya, kalau bis reguler mungkin oke lah. Kalau bis wisata kan selalu pindah-pindah. Dia harus tahu. Makanya kalau cerita lain sedikit, kenapa wisata ada kecelakaan, kalau dilihat, dia nggak pernah lewat di jalur itu, nah, itu bahaya. Jarang, atau nggak ada rambu-rambunya sehingga pengen jalan pintas lewat situ ya? Ditambah gini, nggak ada tadi panduan. Nggak ada panduan. Dia nggak ada arahan harus lewat ini, kenapa risikonya apa, itu nggak ada. Itu yang menjadi masalah. Nah ini juga, saya kira ini juga berlaku seperti itu, tapi nanti kita lihat lah arahan berikutnya nanti seperti apa. Tapi saya pikir ini menjadi pelajaran berharga juga bagi pengusaha-pengusaha angkutan, baik barang maupun penumpang, benar-benar memberhentikan supir, apalagi sekarang cari supir truk itu susah. Iya. Supir truk makin tahun makin berkurang. Kalau ada pekerjaan, supir truk memilih pekerjaan selain supir truk. Kenapa Pak? Ya? Kenapa supir Pertama, upahnya nggak standar. Nggak ada upah standar supir truk. truk? Oh iya, padahal kerjanya berat ya Pak? Kerjanya berat, punglinya masih banyak. Di Itu jalan bebannya raya mereka. ya? Iya, itu jadi nggak kayak 30 tahun yang supir truk itu bisa berjaya, sekarang sudah nggak lagi. Nggak lagi ya, nggak bisa main BBM subsidi lagi ya? Ya, perlindungan juga minim. Oh, gitu kalau kalau kecelakaan dia meninggal, keluarganya merana. Iya. Kalau dia hidup jadi tersangka, itu supir truk gitu kan. Dilema ya? Dilema. Pak Joko, setelah melihat video, kemudian dianalisa, kemudian KNKNT juga mempelajari fokus ke itu, sebagai pengamat transportasi, Pak Joko apakah perlu kira-kira jalan itu dibuat agak landai gitu, menjelang rel kereta api itu? Ya, lihat dari ketinggiannya harus dibuat landai lah. Ya. Tapi nanti relnya naik lagi. Kalau sekarang relnya masih posisi seperti itu, masih bisa dibuat landai? Masih mungkin. Agak jauh gitu Ya, ya? artinya kan nanti penambahan permukaannya, penebalan lagi untuk di sekitarnya. samping-sampingnya itu ya? Masih mungkin kan. Tapi memang gini, saya pikir kalau untuk di perkotaan seperti Semarang tuh kita menghilangkan pertentangan sebidang karena makin ramai lalu lintas kan. Ya kita buat tidak sebidang. Apakah satu-satu Semarang tuh dari kota ya, mungkin ada 10-an lebih. 10 perlintasan? Iya. Nah itu kan satu persatu uang Pemkot apa ada itu? Mulai Madukoro ada 2, kemudian nanti di mana di Brotojoyo, di Hasanuddin habis duitnya kan. Nah, memang 2012 sudah ada usulan waktu itu, tapi oleh pusat akan dibuat layang. Underpass, flyover. Oh, kayak di Medan. Kayak di Solo? Solo enggak. Jadi yang relnya di atas. Relnya di atas. Yang Purwosari kan rel di bawah. Kemudian jalan raya di atas. Ya, kalau jalan raya di atas nanti buat 10, kalau 10 kan. Iya. Nah, di Solo juga kesulitan itu, ada namanya Pasar Nongko itu bingung tuh. Mau dibuat di atas gimana kan, kini yang bebasin bisa bablas semua kan. Berarti kalau yang di relnya aja. Kalau yang di Madukoro idealnya relnya aja dinaikkan mulai Cakrawala Perumahan kan. Dinaikkan aja itu. Sudah terus sampai ke Kaligawe. Berarti itu jalannya di bawah. Jalannya biar di bawah aja. Oh gitu ya. Berarti ada 10 perlintasan hilang. Ada usulan rekomendasi untuk di... Iya, kalau saya pikir, karena di kota Medan begitu. Rel di atas. Di Medan tuh sekarang dibuat gitu, udah bebas kan. Udah nggak usah penjaga lagi, bawah, jadi semuanya lewat di atas. Nah kayak di Jakarta lah ya, dari Manggarai ke Jakarta Kota itu kan, nah, seperti itu. Terus dalam kondisi saat ini, misalnya belum ada perbaikan, belum ada dan sebagainya, mobil-mobil atau kendaraan tuh sekarang AC ada yang agak tinggi, agak pendek dan sebagainya, itu sebenarnya idealnya ketinggian itu berapa sih Pak Joko? Biar bisa lintas di segala objek gitu.
Ya idealnya harus rata seperti jalan raya, nggak boleh usah ada beda. gunduan-gunduan ya. Iya, kayaknya maksimal tuh kalau nggak salah sekitar 2% lah dibolehkan. 2% dari? Ya dari ujungnya sampai itu 2%, seperti jalan, jadi landai, ya? seolah-olah tidak ada gundukan. Gitu, itu bagusnya seperti itu. Sehingga kalau dia lewat nggak perlu ngerem gitu loh. Iya. Kalau seandainya nggak Bisa ada langsung, ya. pintu kereta nggak lewat, orang bisa. Kalau sekarang kan nggak ada kereta yang lewat tapi tetap ngerem juga pelan-pelan. Karena naik. Takut juga, apalagi kadang-kadang permukaannya itu juga nggak rata. Baik pemirsa Tribuners, ini Pak Joko Setijowarno ini ahli transportasi. Beliau adalah pakar di tingkat nasional, sering dimintai pendapat dan saran oleh pemerintah juga mengenai transportasi di Indonesia. Ada saran biar rel kereta api lewat di atas saja, di atas jalan, sehingga jalan raya tidak terlalu ada banyak gunduan-gunduan. Biar lancar, karena ketinggian idealnya itu jangan sampai lebih dari 2%, itu ya Pak Joko ya. Ya. Kemudian ini Pak Joko, di kota ini kan ada banyak jenis-jenis jalan yang bisa dilalui truk, yang bisa dilalui mobil dan lain sebagainya. Ini agak melebar sedikit. Ya. Di kota Semarang sebenarnya masih banyak jalan-jalan yang konturnya atau posisinya kemiringannya agak berbahaya. Mungkin Pak Joko bisa sampaikan analisanya kalau jalan-jalan biar tidak terjadi kecelakaan selain juga kereta api tadi. Ya, Semarang ini kan daerahnya memang perbukitan ya. Perbukitan. Ada Semarang bawah, Semarang atas. Dulu Iya. kita masih ingat bis boleh lewat Tanah Putih. Oh iya. Ya, Tanah Iya. Putih. Zaman Belanda itu dulu bapak saya bilang kalau orang dari Tanah Putih turun naik sepeda itu nggak boleh dituntut. Enggak, karena deronjong banget Iya, ya. tapi kalau sekarang kan nggak dituntut. Kalau dulu dituntut, kalau ketahuan katanya polisi Belanda dulu Ada ya? kena sanksi. Entah dihukum apa, denda nggak tahu. Dulu gitu, jadi demi keselamatan dulu tegas. Jadi turun tuh dituntut. Di Candi itu ya? Ya, Turun Tanah itu. Putih. Tanah Putih Dan itu itu ya? kan pernah dulu bis bisa lewat, Ya. ya kan? Kemudian salah jalan tol dialihkan. Hmm, Gombel juga. Gombel. Gombel itu memang tidak boleh. Artinya jalan tol kan alternatif. Khusus jalan tol yang ke Semarang Banyumanik demi keselamatan itu truk bis tidak boleh lewat Gombel kan Sampai sekarang. sampai sekarang. Ya nggak apa-apa. Meskipun itu alternatif tapi kan demi keselamatan tadi dia harus masuk ke jalan tol Banyumanik. Nah itu cara mengatasinya ya. Iya. Kemudian ada lagi yang ke levelnya cukup tinggi itu di Krapia. Kerap ya. Nah itu kan turun Pemiringannya. pemiring luar biasa, Iya. truk tiba-tiba Ngerem susah. ngerem susah. Tapi sekarang sudah dilandaikan, alhamdulillah nggak pernah Nggak lagi. begitu lagi ya. Nah, itu contoh-contoh di Semarang yang memang ekstrim, tapi sekarang sudah mulai dilakukan pembenahan itu. Kalau di Metes ya Pak Joko? Ini Masih banyak truk lewat. masih itu. Nah itu tadi ini sudah dilarang. Iya, padahal sudah Termasuk dilarang. Ngalian. Oh, Ngalian juga. Ngalian ini tadi saya lihat Depan kampus sebulan UIN yang lalu, yang samping. ya Ngalian itu kan nggak boleh truk lewat. Tadi kan ada tulisan terhilang. Sekarang tulisannya tuh hilang. Wah, lah Nah, ini. saya lihat, truk kok banyak lewat. Nah, tunggu waktunya kecelakaan lagi itu udah. Dulu nggak boleh aja masih melanggar, apa sekarang? Apalagi sekarang tulisannya hilang. Hilang. Nah, itu heboh lagi tuh ya. Kalau masih kecelakaan nggak ada korban jiwa, Iya. masih biasa. Iya. Kalau korban manusia, heboh nanti. Nah, ini saya juga mau tanya teman-teman di kepolisian, hilang atau dihilangkan? Saya lihat gundukan, tadi saya potret tuh. Jadi gundukannya masih ada sisa-sisa tiangnya itu. Tapi ini saya lihat Pak Joko ada sekarang sudah terpasang, entah hari ini atau kemarin rambu-rambu di Gapura di Anjasmoro itu sudah ada, kemudian yang dari sana juga sudah ada. Menurut Pak Joko itu efektif nggak? Karena biasanya kadang-kadang terus juga tengah malam lewat. Ya, ini jadi kemarin ada rapat bersama, saya juga diajak ya. Siap, Ya, alhamdulillah memang responsif lah Pemkot Semarang. luar biasa. Segala kurangnya apa mereka kerjakan dan mereka Ya. rapat meskipun datang di sub, tapi mereka koordinasi udah janji pada saat itu akan dilakukan pembenahan. Memang kurang rambunya, Oh, ada iya. yang tertutup. Nah, hari kemarin Kamis langsung dikerjakan. Langsung action. Ya, action dipasang semua rambu-rambunya. Ya sekarang tinggal sopirnya. Kalau sopirnya SIM-nya beli ya susah, dia nggak tahu rambunya. Kalau sopir bener mesti tahu dia nggak menggunakan. Nggak akan itu. melanggar. Kadang Ya kan? cari waktu lebih efektif tadi itu Pak Joko. Ya apalagi di ujung itu kan ada perusahaan angkutan. Ya, banyak Jadi itu setidaknya barang. sopir diberi janganlah lewat situ. Keluar termasuk toh dia sedikit masuk ke jalan arteri lah. Kalau Siap. walaupun ini antri tapi demi keselamatan tadi ya.
Terus Tribuners ini di Semarang ini banyak perlintasan ini. Kalau perlintasan itu istilahnya ya jalan raya nyeberangi rel, karena rel ini kan ada undang-undang khusus sehingga selalu transportasi jalan raya yang lebih menyesuaikan dengan rel kereta api. Pak Joko, di Semarang ini banyak perlintasan yang ada palang pintunya, ada juga yang nggak ada penjaganya. Mungkin Pak Joko bisa kasih saran ke pemerintah. Ya begini, Semarang itu makin ke pusat kota, kalau dari Banjir Kanal Barat itu terus masuk ke dalam ya, itu rumah semua kanan kiri kan. Iya. Itu mesti ada nyebrang, meskipun tidak resmi itu mesti nyebrang lah itu ya, masyarakat segitu. Nah ini jadi problem juga ini kan. Ada penyelesaian yang seperti itu di Kota Padang. Oh iya. Jadi Padang itu kalau Bogor kota 1000 angkot, di Padang kota 1000 perlintasan di bidang. Semarang. Setiap bulan itu mesti ada kecelakaan di Kota Padang. Di Padang karena banyak perlintasan. Banyak. Apalagi depan musola, depan masjid. Biasanya kan muslim, itu tutup marah itu kan. Nah, tapi dengan tahun lalu ada program penutupan. Ditutup semua, hanya dibuka kalau ada masjid baru dibuka, gitu kan. Ada masjid dibuka, alhamdulillah sekarang pemberitaan kecelakaan sudah berkurang. Jadi dikanalisasi menuju ke sana itu ada jalan namanya jalan inspeksi. Karena sepanjang rel masih ada jalan kan, ada ruang lah. Jadi Belanda itu bagus, dia buat minimal tuh ada rel 20 meter. Cuma 20 meter sekarang diisi rumah itu menjadi masalah. Ya, sekarang dibersihkan di Kota Padang, tengah kota itu sudah lebih baik. Gitu. Pokris semua sepanjang itu di perkotaan. Nah itu. Atau dia diberikan di Sumatera Utara itu ada boleh melintas, cuma dikasih lewat bawah. Nah, ada, jadi diberikan tempat. Kok Jakarta suruh lewat atas gitu kan, jadi ada JPO, bisa sepeda motor juga merangkap gitu. JPO-nya? Ya, JPO-nya kan. Kalau yang di Meranggen itu kan Ganevo. Ganevo itu ya. Relnya kan di bawah ya. Ya, kau tuh sudah tutup sama sekali itu, nggak boleh lewat. Ya itu demi keselamatan juga, apalagi kan tadi sekarang tuh frekuensi kereta tuh makin banyak. Semarang aja yang dulu perjalanan keretanya ada 2 jenis kereta, sekarang 3. Ya, tambah 1 jenis kereta. Kemudian tadi double track dan kecepatannya juga makin meningkat. Luar biasa. Baik Tribuners, ini obrolan dengan ahli transportasi, pakar transportasi nasional, Bapak Djoko Setijowarno. Kemudian sudah banyak hal kita lihat analisa maupun pencermatan terhadap kejadian kemarin, temper truk tronton atau trailer yang dahsyat demikian itu, dan videonya beredar di mana-mana sampai dunia juga melihat. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya 1 yang masih dirawat karena lompat dari kereta, karena panik itu pemirsa. Mudah-mudahan cepat sehat dan tidak ada kendala apapun. Saya minta saran satu lagi kepada Pak Djoko Setijowarno, saran untuk pemangku kebijakan tentang jalan raya. Bagaimana sebaiknya ke depan biar tidak terjadi lagi? Ya sebenarnya upaya-upaya dilakukan itu sudah cukup banyak, artinya sosialisasi oleh regulator, oleh operator juga, bahkan komunitas. Ini kereta api itu ada komunitasnya, ada macam-macam namanya, tiap daerah juga punya, itu melakukan gerakan itu. Nah, tapi juga pengguna jalan ini juga harus tertib. Artinya kalau pemerintah memang kalau jalan nasional itu diupayakan dibuat tidak sebidang semua, ya, belum ada flyover, bahkan jangankan nasional, Pak, Jawa Tengah juga yang di Meranggen itu kan, tinggi itu APBD Jawa Tengah itu. APBD bukan APBN, bukan APBD. Makanya Pak Gub kayaknya meresmikan kan? Iya. Itu APBD, karena itu jalan provinsi Purwodadi. Saya kira ke negara. Provinsi mungkin selain DKI baru Jawa Tengah berani melopor ya. Berani. Kalau DKI duitnya kan banyak, banyak itu kan menurut DKI ya. Berapa miliar, 100 lebih itu ya. Nah, kalau di Jakarta DKI uangnya banyak, dia buat sendiri. Ya, nah nasional memang nasional ada 40-an se-Indonesia dibangun seperti itu. Makanya kalau membangun jaringan jalan baru selalu dibuat tidak sebidang, seperti membangun jalan rel di Sulawesi Selatan, dibuat tinggi. Nah, bagi pengguna juga saya pikir harus berhati-hatilah. Ya, pokoknya kalau walaupun palang, kemudian belum ada tertutup tapi sudah bunyi sirenenya, itu ya berhenti. Harusnya berhenti. Jangan ngegas gitu kan. Malah sudah lampu, sudah tutup aja kadang ada motor yang terobos.
Kemudian kalau lewat pelintasan, kan masih ada kerambu, ada pelintasan, itu harus tengok kanan kiri. Aman baru dia menyeberang. Karena korban itu rata-rata itu bukan orang yang sering lewat di situ. Orang luar. Iya, ya? dia nggak tahu Nggak gitu apal, kan. ya? Nggak apal ya. Tapi tentunya ini ada catatan juga, kanan kirinya jangan ada warung-warung makan apa rumah itu kan nggak bisa lihat kanan kiri, jadi harus hati-hati. Berikutnya ini untuk perkotaan. Siap. Saya udah coba ngusul bagaimana ke sosialis sudah ini kurang apa, gimana, kasih aja videotron. Videotron itu nanti videonya tentang bahaya, sosialisasi ada, aturannya ada, bahayanya kalau melanggar tuh seperti ini. Nah, ya harus takut-takuti juga gitu kan. Diwanti-wanti ya. Iya, nah, itu kasih videotron itu kan bisa menayangkan mungkin dari empat sisi atau 2 lah gitu ya. Kemudian bisa iklan juga, dapat duit kan. Kan banyak yang melihat ya. Tujuannya itu berhati-hati. Tapi yang jelas kalau sudah begitu pada pergi liar sebaiknya ditutup. Nah, cuman sayangnya ini loh, saya tuh lihat oknum ya. Oknum anggota dewan itu ada yang mengusulkan dibuka. Ada di Jakarta itu. Dibuka, sudah ditutup liar karena terjadi bahaya, kecelakaan, dipatok ditutup. Minta dibuka, karena saya tahu, saya dengar sendiri pembicaranya itu memaksa dia, ya sudah, habis dibuka malah syukuran. Nah ini, padahal sebelumnya sudah tertib ya, sudah bagus ya. Malah syukuran, pelanggar kok syukuran mungkin di Indonesia, itu terjadi. Ini kadang-kadang ya maaf ya, ini permainan anggota dewan, ini kayak di mana, di Bangetayu coba, Semarang tuh, kan di atas sudah ada, kan harusnya bawah tuh nggak boleh dilewati. Malah anggota dewannya ikut-ikutan demo, nah cari suara itu, keselamatan itu nggak boleh, kan sudah ada, otomatis tutup. Kalau ada apa-apa mereka tanggung jawab kan. Harus tertib gitu ya. Ada lagi Pak Joko? Ya mungkin kalau di perkotaan, saran saya Solo tuh dulu dia waktu zaman Pak Joko itu mau buat flyover. Wah enak itu, bagus itu. Tapi udah kadung PU lebih duluan membuat agak susah juga. Nah Semarang mumpung belum terlambat, sebaiknya Semarang ngusulkan ke pusat aja lah. Untuk membuat jalan layangnya biar naik ke atas saja. Ya, ke atas sehingga urusan bawah mungkin itu ada 10-an lah udah beres ya, 10 perlintasan sehingga kalau kawasan Banowati atau apa ya perumahan langsung. itu nanti kalau udah di atas bawahnya kosong, bisa jadi ruang terbuka kan, jadi taman, jadi area bermain, mereka mau lewat nggak apa-apa. Memang mahal, saya hitung-hitung itu kalau salah 9,5 kilo kira-kira 5 triliun ya, dibuat anggaran 2 tahunan lah umpamanya gitu kan, demi keselamatan nggak apa-apa, boleh mengusulkan itu ke pusat. Siap. Hai Tribuners, obrolan kita dalam Tribun Topik bersama pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia, Bapak Joko Setijowarno, yang juga ahli dan pakar transportasi, juga akademisi, dosen di Unika Sugio Pranoto Semarang, tentang lalu lintas yang kemarin menyebabkan terjadinya kecelakaan, dan kita sudah simak juga banyak rekomendasi-rekomendasi untuk mencegah terjadinya terulangnya lagi kecelakaan. Pemirsa, bisa kita simak obrolan Tribun Topik sini di Tribun Jateng dan di media sosial, dan jangan lupa di koran cetak. Kita saksikan tokoh-tokoh dan pengamat ataupun narasumber yang hebat-hebat di Tribun Jateng. Terima kasih, salam Tribun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.